Bangkit bersama. Kedengarannya sederhana. Tapi, apa benar sesederhana itu? Bangkit, apakah berarti kembali berdiri setelah jatuh? Atau justru menolak untuk jatuh sepenuhnya? Sedangkan, bersama, apa cukup hanya berjalan beriringan? Atau saling menunggu saat yang lain terjatuh? Bagaimana mungkin kita bangkit, sedangkan di tengah tekanan dan luka yang tak selalu terlihat? Kita bilang mau sama-sama, tapi hati kita benar-benar tidak saling terbuka. Satu ingin didengar, yang lain hanya ingin menang sendiri. Lucu ya? Kita bicara soal kebersamaan, tapi yang terdengar justru saling menyalahkan. Terkadang, kita semua merasa paling benar, padahal mungkin kita hanya saling salah paham sejak awal. Apa nyerah aja ya? Iya, Van. Gue ngerasanya masih kurang. Soalnya, kemarin gue udah baca, belum dapet esensinya dari tulisan yang udah lu bikin. Ayolah, Van. Kayak bukan lu gitu yang nulis. 2 hari lagi ya. Coba lu perdalam, lu tulis ulang lah, ya. Filosofinya udah ada, semangatnya juga udah. Ini tinggal dibungkus aja sebenarnya. Malah dibilang normatif. Masih aja dibilang gak ada isinya. Gak ada hal baru lah. Padahal ya udah kugali maknanya. Apalagi coba? Udah begadang semalaman. Naskah berikutnya pun gak ada beda responnya. Udah berapa kali revisi pula. Tapi ya udahlah. Oke, kalau memang harus dirombak, Aku tetap kerjain. Bingung gue. Bangkitlah, bersamalah. Kenapa sih? Kayaknya lagi pusing banget. Kalau menurut gue ya, bangkit itu ibaratnya tiap hari Senin nih, Van. Lu lesu, tapi tetap masuk. Lucu lu. Tapi ini bener, lu dengerin gue dulu. Kalau soal bangkit, itu soal semangat, Van. Tapi kalau soal bersama, itu soal kekuatan. Coba lu inget, contohnya kemarin pandemi. Siapa coba yang berhenti? Ya nggak ada. Orang kita semua tetap kerja. Udahlah, capek gue sama lo, nggak ada solusi. Cuman bikin tambah emosi lu. Nenek lampir marah-marah mulu. Enak juga nih gorengnya. Nggak gini, Van. Nggak gini yang gue mau. Ya kan kemarin lu yang minta beda. Ya, beda bukan berarti keluar dari esensi. Ngerti nggak lo? Ini tuh kurang banget. Ya terus lu maunya gimana, Bang? Lu tuh maunya apa? Kita berdebat karena apa sih? Karena beda kan? Kita berselisih karena apa? Bangkitlah, bersamalah. Lu mau paksa mereka satuin juga nggak akan mau. Terus sekarang maunya gimana? Nggak ada. Masih nggak suka gue. Elah. Kan lu masih ada 5 hari nih, Van. Lu rombak lagi, lu tulis ulang. Bisa kan? 5 hari lama lah, Van. Bisa lo, Mah. Terserah lah, Bang. Oke, sekarang waktunya aku sampaikan apa yang udah aku tulis. Tapi, kenapa rasanya kayak belum siap ya? Apa mereka bakal ngerti maksud aku? Sebenarnya nggak ada yang salah sama tulisanku. Bang Andre itu aja yang maunya selalu sesuai sama maunya dia. Giran ditanya, malah suruh nyari solusi sendiri. Van. Gue kan minta lu tulis tentang bangkit. Bukan bangkit dari kubur. Terus gue harus gimana lagi, Bang? Udah capek-capek riset, mikir, nulis. Ujung-ujungnya salah juga. Ya gue tulis aja tentang bangkit dari kubur. Sama-sama bangkit kan? Oh, lu ngambek?
Berapa kalau Ini Ini, Pak, Pak, tentang bangkit bersama Pak. bangkit bersama? Oke. Kalau menurut saya bangkit bersama itu pertama mesti ngerti kenapa kita bangkit dan kenapa kita bersama. Bangkit itu berarti kita ingin menjadi lebih baik dari suatu keadaan yang terpuruk, suatu keadaan yang tidak baik. Sehingga dengan bangkit kita bisa melihat bahwa ada manfaat buat kita dan berikan kesejahteraan khususnya buat kita bersama. Dan bersama itu kita nggak dianggap mau menang sendiri atau lari sendiri. Karena bangkit bersama itu berarti kita bersama-sama mengejar sesuatu yang lebih baik. Dan untuk itu ada syaratnya juga. Kalau mau bersama berarti kita juga mesti menyiapkan diri kan. Jangan sampai menjadi beban justru yang sudah maju. Dan untuk yang maju bisa membantu teman-temannya. Supaya bisa yang merasa kurang atau yang merasa tertinggal kita angkat bersama-sama. Jadi kuncinya adalah kebersamaan. Apa yang kita cita-citakan bersama bangkit itu bisa tercapai. Karena bangkit bersama itu berarti kita bersama-sama mengejar sesuatu yang lebih baik. Kalau mau bersama berarti kita juga mesti menyiapkan diri kan. Jangan sampai menjadi beban justru yang sudah maju. Makasih banyak ya Pak. Bang, tunggu ya. Malam ini gue selesai naskahnya. Tunggu Bang, tunggu. Oke, tunggu. Aku ngerti sekarang. Bangkit itu bukan cuma soal berdiri lagi setelah jatuh. Tapi bangkit itu saat satu orang semangat, yang lain juga ikut semangat. Saat satu orang capek, yang lain bisa kasih support, bukan malah ninggalin. Dan kita yang terus menguatkan lewat semangat dan juga doa. Iya, doa. Karena ada hal-hal yang gak bisa diselesaikan hanya dengan tenaga. Tapi juga lewat keyakinan dan harapan yang kita panjatkan dalam diam. Bersama itu gak harus sejalan, tapi saling jaga arah. Gak harus seragam, tapi saling percaya. Karena yang kita bawa bukan cuma langkah kita, tapi harapan banyak orang. Bangkit bersama bukan hanya sebuah tema. Ini adalah cermin dari kita. Yang terus melangkah, yang tidak saling meninggalkan, yang terus menguatkan lewat semangat dan doa. Yang peduli bukan hanya pada sebagian orang, tapi juga pada lingkungan sosial di sekitar kita. Nala berasal dari bahasa Sanskerta, melambangkan semangat yang tumbuh perlahan dan konsisten menyala dalam kebersamaan. Karena memang bangkit bersama bisa.